Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati, semoga dengan berdirinya Partai Buruh ini bisa membawa barokah, manfaat, maslahah untuk semua umat di bumi Indonesia ini, dan mudah-mudahan bisa membawa barokah kepada kaum yang termarginalkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi awsal ghayat min jami'il khairati fil khayati wa batal mat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'na ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal rezeki wa abwabal quwwati wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi anzil musalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzil musalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzil musalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suparni memimpin doa. Semoga Partai Buruh ini menuai kejayaan untuk kaum kita, rakyat Indonesia. Menginjak hari ini kita sambutan yang pertama kita berikan kepada Ketua Exo Partai Buruh Jawa Timur, Bung Jajuli. Mau Bung, sambutan dari beliau. Terima kasih. Berikan sekali lagi aplaus buat Ketua Exo Jawa Timur Partai Buruh. Hidup buruh! Hidup buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sangat saya hormati dan yang kami muliakan Presiden Buruh pada Bung Haji Said Iqbal yang dimuliakan, dan juga segenap para pengurus Exco Partai Buruh Provinsi Jawa Timur, mulai dari kawan-kawan KPBI, kawan SPI, kawan KEP, KSPI, kawan SPSI, ORI, dan juga kawan-kawan FFCPMI, dan juga kawan-kawan semua yang hadir pada siang hari ini. Perwakilan sementara Exco dari kabupaten kota, ada 38 kabupaten kota se-Jawa Timur kita undang.
mulai dari ujung timur Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Kota Probolinggo, Pasuruan Kota, Mojokerto Kabupaten Kota, Malang Kota Kabupaten, Batu, Blitar, Pacitan, Trenggalek, Madiun Kota Kabupaten, Nganjuk, mana lagi? Tuban, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan seluruh seantero kabupaten semadura. Kita berikan pelajaran meriah. Hidup Partai Buruh. Jadi ini adalah permulaan pertemuan kita, kawan-kawan. Andaikan ini tidak PPKM, tidak tempat-tempat ini akan kita jadikan tempat pertemuan kali ini. Dan juga saya ucapkan atas nama Esko Jawa Timur, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para panitia penyelenggara kegiatan acara ini, yang kita hanya dalam tempo 4 hari kurang lebih 5 hari menyiapkan acara ini. Begitu luar biasanya panitia bekerja keras dalam waktu tempo 4 hari. Bahkan tadi malam saya lihat sampai tengah malam, sampai mendekat subuh mereka bekerja keras. Untuk itu kita berikan aplaus yang meriah buat panitia dan garda metal kita, kawan-kawan. Juga inilah partai kita. Mungkin sangat berbeda dengan partai-partai kebanyakan yang mereka memiliki bos, mereka memiliki donatur yang kuat. Tapi kita Partai Buruh lahir dan murni benar-benar partai yang cilik, kawan-kawan. Partai ini lahir dari barinda kalian, bukan para cukong, bukan para pemodal, tapi lahir daripada Anda, kawan-kawan. Buktinya apa, kawan-kawan? Acara ini tidak sepeser pun kita dapat dari bantuan para pemodal, tidak sepeser pun bantuan dari pemerintah. Semua dari keringat buruh, dari keringat kalian semua. Maka dari itu, apakah kalian akan memenangkan partai ini? Siap memenangkan, kawan-kawan. Jujur, kawan-kawan, tanggal 4-5 Oktober kemarin, saya sangat tersentuh mengikuti jalannya Kongres Partai Buruh. Partai inilah yang sejak dulu kita inginkan. Partai inilah yang sejak dulu kita idam-idamkan. Benar-benar lahir dari rahim seorang pekerja buruh. Tidak ada pemodal yang menyokong. Tidak ada donatur yang ada di tengah-tengah kita yang akan mengontrol nantinya setiap kebijakan kita, kawan-kawan. Karena kami memiliki keyakinan, memiliki harapan. Suatu saat nanti, bila Allah menakdirkan dan partai ini benar-benar menjadi benar penguasa, benar-benar menjadi partai pemenang, semua kebijakan, semua yang akan kita tuliskan dalam tinta emas kebijakan, pasti akan berpihak kepada rakyat. Coba saksikan hari ini, kawan-kawan. Undang-undang Omnibus Law, Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Bagaimana mereka di Senayan bahas dan mengesahkan undang-undang itu dengan seenaknya. Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak, kan itu benar-benar menyengsarakan rakyat. Dalam undang-undang ini tahu, kawan-kawan, telah terjadi perampasan hak kalian, telah terjadi pemiskinan secara terstruktural yang dilakukan oleh mereka yang ada di Senayan. Apa itu, kawan-kawan? Upah kalian. Upah yang selama ini ditentukan menggunakan parameter survei KHL. Hari ini ditentukan dengan LPP tahun 2021. Tahu kalian ya? Kebutuhan yang paling pokok, kawan-kawan buruh itu ditakar oleh pemerintah selama ini makan satu orang dengan 10 kilo beras. Tapi hari ini apa? Kita cukup hanya boleh makan 5 kilo dalam 1 bulan. Ini kebijakan model apa, kawan-kawan? Dan yang kedua,
transportasi yang dulu kita dihitung mulai dari rumah sampai ke pabrik, hari ini kita disamakan dengan petani yang ada di desa, tidak perlu pakai transportasi. Maka dari itu, setelah kita simulasikan upah ini kalau nurut model PP36, tidak akan ada kenaikan sampai puluhan tahun, kawan-kawan. Apakah setuju dengan ini, kawan-kawan? Kalau tidak ada, minggu depan kita demo lagi. Siap? Siap, kawan-kawan? Siap, kawan-kawan? Siap! Nah itu korlapnya demo itu. Siap, Bung Bani? Ya inilah, kalau negara dan pemerintah tidak mampu melahirkan keadilan, mampu mewujudkan kesejahteraan, tidak ada pilihan, kawan-kawan. Aksi turun jalan menjadi pilihan utama. Aksi akan memacetkan jalan raya menjadi pilihan utama. Buat apa kita diskusi? Buat apa kita negosiasi kalau mereka tetap tidak memiliki telinga dan tidak memiliki hati nurani, kawan-kawan? Maka Partai Buruh ini lahir sebagai solusi untuk menuntaskan persoalan-persoalan bangsa. Karena apa? Dari partai-partai yang ada di Senayan, biarkan bagaimana undang-undang itu lahir sebagai bentuk tidak pro terhadap rakyat, tidak pro terhadap buruh. Maka disinilah di tengah kita kacau dengan politik, di tengah kita krisis kepercayaan dengan mereka partai politik, Allah melahirkan Partai Buruh ini sebagai pintu masuk harapan baru, darah segar mengalir melakukan perbaikan terhadap bangsa dan negara ini. Kita tidak anti pemerintah. Kita tetap menggunakan dan sepakat dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Tapi yang kita tidak sepakat adalah mereka dengan segala kebijakannya tidak pro terhadap rakyat, bahkan justru mengakali rakyat. Inilah tantangan-tantangan kita ke depan. Semoga sekali lagi tantangan kita di Kedan Jawa Timur yang pertama adalah jelas. Di depan kita akan ada verifikasi KPU. Partai ini sudah didaftarkan di mahkamah, sudah ditetapkan di Dirjen HUM, di Kementerian Hukum dan HAM. Fase kedua adalah bagaimana partai ini nanti akan lolos verifikasi. Jawa Timur ini jumlah kabupaten terbanyak se-Indonesia, yaitu 38 kabupaten kota. Jumlah kecamatan terbanyak se-Indonesia, 666 kecamatan. Bayangkan aja, paling banyak. Dan alhamdulillah dari 38 kabupaten kota 100% sudah ada calon pengurusnya, kawan-kawan. Kita berikan plus kepada kalian semua, kelas buat pengurus. Dan alhamdulillah juga dari 666 kita detik ini sudah mencapai angka 400 kecamatan. Kita berikan plus kepada kawan-kawan semua, kawan-kawan. Semoga dalam 1 bulan ini nanti 666 kecamatan itu sudah selesai semua. Walaupun syarat dari KPU cukup 50% kecamatan. Tapi kami menginginkan partai ini bukan hanya lolos verifikasi, kawan-kawan. Bukan hanya sekedar ikut pemilu. Tahu? Yang kita inginkan adalah menang. Menang. Kita punya modal, kawan-kawan. Partai inilah solidaritas nyata. Bukan solidaritas hanya slogan, kawan-kawan. Sudah terbukti kalian semua mengadvokasi kawan-kawan yang di PHK, mengadvokasi jaminan sosial. Itu sudah nyata. Bukan partai yang hanya modal uang 50.000, 100.000, 200.000. Bukan, kawan-kawan. Ini adalah partai wong cilik dan benar-benar partai solidaritas. Kaos-kaos yang kalian pakai keringat buruh, bukan tetesan dari penguasa, kawan-kawan. Ingat itu, kawan-kawan.
Ingat, ada darah yang menempel di dalam tubuh kita. Kaos-kaos itu nanti yang akan mengantarkan kalian semua pulang dari tempat ini. Pasang stiker di semua kawan-kawan kita. Rumah-rumah Anda, pasang benderanya kawan-kawan. Seluruh anggota kita akan perintahkan seperti itu. Kita serius hari ini. Bukan hanya sekedar lomba-lomba ikut partai 2024. Bukan. Kalau hanya sekedar ikut, buat apa kita capek-capek? Tapi kita serius. Tunjukkan kepada dunia. Tunjukkan kepada dunia bahwasanya kalian semua adalah penentu kemenangan partai ini. Penentu kesejahteraan rakyat. Hidup buruh. Hidup partai buruh. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan lebih dibakar lagi semangat kalian oleh presiden kita. Berikan aplaus yang mulia kepada presiden kita, kawan-kawan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Jajuli, Ketua Partai Buruh EXO Jawa Timur. Sekali lagi beri aplaus buat kemeriahan orasi politiknya yang memberikan semangat kita. Dan semoga Partai Buruh ini menuai kejayaan di negara Indonesia tercinta ini. Selanjutnya, orasi politik tadi disampaikan oleh Bung Fahmi selaku Wakil Mahkamah Partai. Kepada beliau kita berikan aplaus buat beliau yang meriah. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya perkenalkan, saya Ali Fahmi, salah satu elemen dari Partai Buruh Serikat Petani Indonesia, yang hari ini bersama-sama dengan serikat-serikat buruh yang lain bersatu membangun, memajukan Partai Buruh yang sedang kita lakukan sampai hari ini. Persoalan kaum tani Indonesia ini juga menjadi persoalan rakyat Indonesia. Persoalan buruh di Indonesia juga menjadi persoalan kaum tani di Indonesia. Hari ini banyak petani, ribuan petani, tanah-tanahnya dirampas. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sering membaca berita bagaimana tanah-tanah yang ada di Sumatera, tanah-tanah perkebunan yang mengambil paksa tanah-tanah petani. Hari ini bersama Partai Buruh, hari ini kemudian Partai Buruh akan memaksa negara harus bertindak. Negara harus hadir di tengah krisis-krisis hari ini. Persoalan petani tidak hanya persoalan tanah. Memang iya. Saya yakin banyak TKI TKW yang hari ini bekerja di luar negeri itu karena tanah di kampungnya, tanah di desanya digusur. Anak-anak petani yang seharusnya menjadi bagian penting dalam memproduksi pangan, karena tanah diambil perusahaan, karena tanah diambil korporasi besar, mau nggak mau petani dengan terpaksa dijual, dipaksa terjual. Bisa kita lihat bagaimana saudara-saudara kita. Saya yakin hari ini teman-teman yang berjuang di luar menjadi TKI, menjadi TKW itu luar biasa. Korban dari kemiskinan yang di desa, korban dari pengangguran, korban dari tanah-tanah yang dirampas oleh industri-industri besar, infrastruktur dan sebagainya. Ini menjadi persoalan rakyat. Ini menjadi persoalan buruh, persoalan Partai Buruh harus hadir memastikan bagaimana kesejahteraan petani, bagaimana kesejahteraan buruh itu harus kita rebut sehingga apa yang kita ciptakan oleh partai akan terjadi yang namanya negara kesejahteraan. Syarat petani bisa sejahtera, pertama, pastikan petani, buruh tani yang hari ini tidak mempunyai tanah, tapi jutaan hektar dikuasai segelintir orang. Ini tidak negara sejahtera. Negara mengabaikan persoalan yang dihadapi oleh petani. Begitu juga di buruh.
Syarat sejahtera yang pertama ini mutlak. Sehingga apa yang dinamakan tanah untuk petani, tanah untuk rakyatnya itu menjadi tuntutan utama dalam partai buruh kita. Negara kita ketika didirikan pertama kali, dideklarasikan Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada namanya Undang-Undang Pokok Agraria. Ini adalah undang-undang yang mengatur bagaimana memastikan keadilan yang dimiliki oleh kaum rakyat Indonesia. Ini menjadi penting. Satu dalam platform partai politik kita itu namanya reforma agraria. Rakyat-rakyat Indonesia itu memiliki menguasai tanah yang seharusnya dikerjakan itu. Platform partai politik kita memastikan dilaksanakan reforma agraria di Indonesia. Janji Presiden sampai hari ini yang konon 9 juta hektar tanah akan segera dibagikan ke rakyat, nyatanya itu omong kosong. Partai buruh akan berjuang memastikan bagaimana petani-petani kecil kita, buruh-buruh tani kita itu memastikan memiliki tanah yang harus diberikan oleh negara. Ini perjuangan konstitusional. Ada undang-undang yang menjamin bahwa petani mempunyai hak atas tanahnya, bahwa buruh mempunyai hak atas kesejahteraannya. Jadi perjuangan partai kita bukan perjuangan yang inkonstitusional. Ada undang-undang yang mengatur. Sejarah Undang-Undang Pokok Agraria nomor 60 itu sejatinya adalah zaman Soekarno ingin mengakhiri ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Negara-negara maju ketika memulai membangun itu yang dipastikan pertama adalah memastikan tanah-tanah itu dikuasai rakyat. Tanah-tanah diberikan kepada rakyat. Indonesia, Soekarno membuat Undang-Undang Pokok Agraria nomor 560. Ternyata ini sehingga menjadi penting platform partai politik buruh kita. Partai buruh kita mengharus utamakan bagaimana kesejahteraan petani, bagaimana kesejahteraan buruh itu menjadi kewajiban kita semua di dalam partai itu harus kita wujudkan. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Ini adalah perjuangan yang berdasarkan konstitusional. Berdasarkan undang-undang. Kita berpartai, kita menuntut upah layak, menuntut tanah itu adalah bagian dari memastikan amanat undang-undang dijalankan oleh negara, terutama oleh pemerintah. Kehadiran partai inilah, kehadiran partai buruh kita inilah ingin memastikan bagaimana cita-cita rakyat Indonesia yang sejahtera. Sehingga yang dikatakan welfare state, negara kesejahteraan itu rakyat mempunyai akses tanah, petani mempunyai akses tanah, buruh mempunyai akses pendidikan, ya. Semua difasilitasi oleh negara. Jangan kemudian hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat orang banyak diserahkan kepada mekanisme pasar. Hari ini terjadi. Ya. Banyak pangan kita diimpor dari luar negeri. Banyak teknologi itu diimpor dari luar negeri. Sementara bagaimana negara agraris yang mungkin teman-teman sudah tahu Indonesia adalah negara agraris, negara yang berdasarkan bagaimana bersumber dari agraria itu menjadi kehidupan ini. Impor pangan keluar. Di saat petani panen raya bisa dibayangkan. Saya yakin teman-teman semua yakin kaum buruh, kaum petani kecil merasakan itu. Saat panen raya impor datang. Ini menjadi persoalan kita. Kita juga harus pahami, ada beberapa tahun yang lalu saudara kita, ini ada petani dari Kediri, dia juga bisa bercerita bagaimana seorang petani yang mempunyai kemampuan untuk mengawinkan, menyailangkan benih menjadi bibit unggul, menjadi benih unggul, tapi berakhir di dalam penjara. Bisa dibayangkan enggak? Kreativitas kaum petani Indonesia yang luar biasa. Negara tidak menghargai, pemerintah tidak menghargai. Justru dia masuk penjara, dituduh menjiplak itu punya perusahaan.
Partai buruh, partai kita harus hadir memastikan bagaimana kreativitas petani yang ada di Indonesia ini harus dijamin, dikasih perlindungan. Tidak kemudian menjadi korban karena dikriminalisasikan. Memang semua kaum petani, semua kaum buruh yang hari ini berjuang berujung di penjara itu karena sistem, itu karena kebijakan yang dijalankan oleh negara saat ini itu meminggirkan kita, itu memarginalkan kita. Bagaimana partai buruh bisa mengubah, merubah, membuat sebuah undang-undang yang pro, yang bisa melindungi rakyat Indonesia kalau kita tidak berpartai politik? Saya yakin serikat-serikat buruh yang hari ini hadir itu sudah jutaan kali turun aksi. Betul tidak? Berapa ratus juta kita aksi tiap sampai hari ini, tapi tidak ada hasil. Kita hanya didengar, kita hanya diperlukan ketika menjelang pemilu, di saat orang segelintir ingin mendapat suara dari kita. Begitu sudah dapat, lupa. Bukan lupa, memang sudah tidak dia kerjakan. Partai buruh tidak akan seperti itu. Partai buruh menjadi alatnya rakyat, alatnya buruh, alatnya petani untuk merubah kebijakan, untuk memastikan bagaimana kekuasaan kita ambil. Ini menjadi cita-cita kita semua. Saya yakin sudah berapa ratus juta teman-teman turun aksi, berapa duit yang habis. Adakah kebijakan yang menurut teman-teman, menurut kita bisa kita nikmati? Omnibus Law contoh yang paling konkret. Tidak hanya persoalan tenaga kerja, persoalan tanah pun juga masuk dalam Omnibus Law, bahwa tanah adalah investasi. Nanti akan ada namanya bank tanah. Bisa dibayangkan, tanah itu sebagai alat, komoditas, alat untuk diperdagangkan. Kalau Bapak, kalau ada pengusaha susah mendapatkan tanah, cukup masuk daftar pinjam ke bank, namanya land bank, bank tanah. Ini undang-undang kita kerja. Di tengah banyak petani, di tengah rakyat Indonesia tidak punya tanah, tiba-tiba ada desain, ada sistem yang menciptakan bagaimana investasi bisa leluasa mendapatkan tanah. Tidak ada lagi nanti panitia 9, tidak ada lagi panitia pembebasan. Ibarat kita sebagai nasabah bank, bisa pinjam, bisa naruh, tapi yang dipinjam bukan duit, tanah. Kebayang nggak kira-kira? Ini sudah nyata. Kalau teman-teman di buruh, cipta kerja, outsourcing dan sebagainya, di kaum tani pun juga sama. Konsolidasi organisasi, konsolidasi partai ini menjadi kunci kita. Kita punya keinginan yang sama, kita punya mimpi yang sama, kita punya ideologi yang sama. Itulah yang kita konsolidasikan melalui partai buruh. Hari ini teman-teman sudah berjuang bagaimana meloloskan, bagaimana mengumpulkan KTP, bagaimana mengajak, mempengaruhi teman-teman menjadi bagian gerbong yang bisa kita jadikan kendaraan di dalam partai politik. Hari ini mungkin masih 100, hari ini 300, besok 500, besok lusa, besoknya lagi harus kita lipat gandakan lagi. Hari ini kita pertemuan 500, sebulan lagi bisa 1000. Kita punya rakyat, kita punya buruh, kita punya petani, kita punya pedagang kecil. Itu kekuatan kita. Partai buruh, kunci partai buruh itu ada di kita. Ada di massa, ada di anggota. Semakin banyak anggota partai buruh, semakin lebar peluang kita untuk menguasai negara. Bagaimana kesejahteraan bisa kita wujudkan bersama partai buruh. Ini menjadi kunci. Saya yakin ya, ini konsolidasi pertama, sebelumnya sudah pasti. Kalau kita bisa belajar dari pengalaman, konsolidasi partai, konsolidasi buruh, konsolidasi petani, konsolidasi nelayan, konsolidasi rakyat miskin kota, ini belum maksimal. Paling kita bersolidaritas di saat May Day.
petani, kaum tani bersolidaritas dengan gerakan buruh di saat May Day. Begitu juga kaum tani memperingati Hari Tani 24 September, solidaritas dari kaum buruh. Yang namanya solidaritas tidak cukup hanya pada momen-momen tertentu, tidak cukup hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, tapi solidaritas itu adalah solidaritas kehidupan di dalam partai. Partai memastikan solidaritas seluruh rakyat Indonesia itu ada di dalam partai. Ini menjadi penting buat kita semua, terutama karena kita di Exco salah satu bagian dari mahkamah partai. Kita cukup mengapresiasi kawan-kawan, konsolidasi 11 elemen terjadi dengan baik, lagi dengan musyawarah mufakat dan sebagainya, sehingga yang namanya partai kita itu bisa berjalan dengan baik. Bisa dibayangkan 11 elemen itu kalau tidak terjadi konsolidasi seperti ini, tugas mahkamah partai akan susah. Kita kemarin sudah beberapa kali rapat dengan mahkamah partai. Bagaimana mahkamah partai itu tidak bekerja? Hanya tidak perlu bekerja. Kalau mahkamah partai itu bekerja berarti banyak konflik. Betul atau tidak? Kita inginnya di mahkamah partai tidak ada konflik. Kalau tidak ada konflik berarti mahkamah partai juga melakukan pekerjaannya. Karena mahkamah ini memastikan supaya tidak terjadi konflik. Kalaupun ada konflik, bagaimana mekanismenya? Kuncinya ada 11 elemen ini. Jangan kemudian partai politik, partai sudah kita mulai dengan bagus, hanya dicederai oleh kepentingan-kepentingan kecil. Kalau ketua presiden, kalau presiden selalu bilang, itu menjadi penting. Kita belum apa-apa, sudah berantem, sudah berebut, sudah curiga dan sebagainya. Tapi dengan kesabaran kita untuk mengatasi bagaimana persoalan ini bisa diatasi, kita patut berkabar terhadap presiden kita dengan sabar memastikan bagaimana kepengurusan partai politik kita ini menjadi baik, menjadi kuat, ditopang dengan 11 elemen itu. Petani, buruh, nelayan, kaum miskin kota, pemuda, pengangguran, itu menjadi konstituen utama partai buruh. Partai kelas, partai yang berbasis kelas, ya, apa rakyat, buruh, petani, nelayan, itu adalah pekerja. Saya pikir itu dari saya sambutan terkait bagaimana kita konsolidasi hari ini, konsolidasi pertama di Pulau Jawa. Ini semoga sukses untuk konsolidasi di provinsi-provinsi berikutnya. Luar biasa untuk yang ada di Jawa Timur. Kekompakan kita, kekompakan kerja, kekompakan disiplin dan sebagainya sangat nampak di dalam konsolidasi pertama ini. Ini bisa menjadi masukan untuk konsolidasi di provinsi-provinsi lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Buruh! Partai Buruh! Negara sejahtera. Partai Buruh! Menang, menang, menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Orasi politik yang disampaikan Bung Ahli Fahmi dari Wakil Ketua Mahkamah Partai sekaligus Serikat Petani Indonesia. Sekaligus aplaus buat Bung Fahmi. Kasus persoalan tanah, agraria, perampasan tanah begitu besar di Indonesia. Semoga Partai Buruh ini, para petani rakyat kecil yang ada di desa menuai kejayaan melalui Partai Buruh ini. Selanjutnya, sebelum kepada kawan-kawan KPPI, kawan-kawan jangan beranjak dulu, kita menyaksikan taran film dari perjuangan-perjuangan. Tim media, monggo.